Ya pemirsa, seorang pemilik mobil rental tewas ditembak pelaku penggelapan mobil di rest area Kecamatan Jayati, Kabupaten Tanggerang, Banten. Sebelum tewas ditembak, pemilik rental sempat meminta pendampingan polisi dari polsek terdekat, namun ditolak. Sementara polisi masih terus mengejar terduga pelaku penembakan. Ajat Sudrajat, warga desa Alam Jaya, Kecamatan Jatiung, awalnya menyewa mobil Honda Brio dari rental milik korban, Ilyas Abdurrahman, yang bernama Makmur Jaya Rental Motor. Mobil tersebut dipinjam selama 3 hari mulai Selasa, 31 Desember 2024, hingga Kamis, 2 Januari 2025. Namun pada Rabu, 1 Januari 2025, komunikasi dengan Ajat tiba-tiba terputus sebelum kejadian penembakan. Pas kejadian itu, kami tidak melihat Ajat. Yang jelas, mobil itu sudah pindah tangan ke orang lain. Ujar Rizky Agam S saat ditemui di Taman Pemakaman Umum, TPU, Mekarsari Dalam, Rajek, Kabupaten Tangerang, Kamis, 2 Januari 2025, malam. Rizky menjelaskan bahwa sebelum berangkat untuk melacak mobilnya, dia mencoba menghubungi Ajat melalui WhatsApp. Namun, nomor tersebut sudah tidak aktif. Kami sudah coba konfirmasi, tapi nomor Ajat sudah tidak aktif. Kemungkinan dia ngeblokir nomor saya, kata dia. Sementara itu, anak pertama korban, Aga Muhammad, mengatakan bahwa pihaknya merasa curiga karena 3 GPS yang dipasang di mobil Brio, 2 diantaranya sudah terpotong di daerah Pandeglang. Setelah mengetahui keberadaan kendaraan melalui GPS terakhir, Ilyas bersama Agam dan tim mengejar mobil tersebut. Saat berusaha menghentikan kendaraan di pertigaan Saketi, Pandeglang, pelaku yang berada di dalam mobil mengeluarkan senjata api dan mengaku sebagai anggota TNI AU. Tiba-tiba orang di dalam mobil mengeluarkan senjata api dan bilang, "Siapa lo? Saya dari anggota TNI AU nih, awas enggak lo," sambil nodong senjata, ujar Agam. Situasi semakin kacau saat mobil lain, Daihatsu Sigra hitam, menabrakkan kendaraannya ke tim Makmur Jaya. Kedua mobil pelaku kemudian melarikan diri, sementara Ilyas dan tim melanjutkan pengejaran hingga ke kawasan Anyer. Kami inisiatif ke polsek terdekat untuk minta pendampingan karena tahu dia bawa senpi. Tapi polsek menolak mendampingi setelah konfirmasi ke Kapolsek, tutur Agam. Pengejaran berlanjut hingga rest area Balaraja, tempat mobil Brio berhenti di depan sebuah minimarket. Ilyas bersama tim mencoba mengadang pelaku, tetapi situasi berubah menjadi bentrokan senjata. Ilyas mengalami luka tembak di dada dan tangan. Meski sempat dilarikan ke RSUD Balaraja, nyawanya tidak dapat diselamatkan. Insiden tersebut juga menyebabkan satu anggota tim rental mengalami luka tembak serius. Hingga saat ini, aparat kepolisian masih melakukan penyelidikan untuk mengungkap pelaku dan motif kejadian. Berjumlah 5 orang yang mengetahui terjadinya peristiwa yang ada di TKP tersebut. Dan barang buktinya apa bang yang ada di amunisi polisi? Barang bukti yang telah kita amankan yaitu satu kendaraan mobil Brio milik korban, kemudian 5 selongsong peluru kaliber 9 mm. Polisi juga telah mengumpulkan sejumlah CCTV guna melacak pelarian para pelaku. Terkait pendampingan yang sempat diminta oleh pihak korban, pihak dari rental, saya sudah terkonfirmasi dengan Kapolsek Cinangka di wilayah hukum Polres Cilegon. Saat berada di sana, pihak rental ini meminta pendampingan namun ditolak. Kami luruskan bahwa oleh kepolisian Polsek Cinangka di sana sempat ditemui dan disarankan untuk membuat laporan polisi terlebih dahulu, bila mana diminta untuk pendampingan mencari kendaraan yang akan si pelapor cari. Jadi demikian, Mbak. Jadi bukan kepolisian menolak, karena kepolisian untuk mencari atau mendampingi itu harus punya dasar aturan hukum, yaitu harus ada laporan terlebih dahulu sehingga bisa dilakukan pendampingan. Oke, Pak Purbawa, sebelum kita lanjutkan mengenai proseduralnya seperti apa, saya ingin tahu lebih dahulu mengenai senjata api yang kemudian digunakan oleh pelaku 9 mm ini, apakah original atau rakitan, seperti apa? Baik, Mbak, dari hasil pengumpulan alat bukti kita menemukan proyektil peluru yaitu 9 mm. Ya, kemungkinan
dari peluru tersebut yang digunakan adalah senjata api jenis pistol. Namun kita masih lakukan uji secara lab 4 ya, karena kita perlu lakukan proses penyelidikan ini secara komprehensif, yaitu berdasarkan scientific crime investigation. Demikian, Mbak. Oke, Pak Purbawa, ini kan beberapa kasus terkait dengan rental mobil ini marak terjadi begitu akhir-akhir ini. Sebenarnya untuk melakukan atau meminta perlindungan dan pendampingan dari kepolisian itu seperti apa proseduralnya, Pak? Ya, baik Mbak. Jadi memang marak banyak rental kendaraan yang kendaraannya digadaikan atau dipindah tangankan. Artinya bila mana meminta pendampingan dari kepolisian, menemukan jejak kendaraan milik sendiri untuk minta dicek, ya kami menyarankan agar membuat laporan polisi terlebih dahulu bahwa kendaraannya atau keberadaan kendaraan ini hilang, tunjukkan bukti surat kepemilikan yang sah, ke posisi memang keberadaannya ada di mana, sehingga kita bisa melakukan pendampingan atau membantu masyarakat mengungkap sesuai dengan prosedur aturan yang ada. Oke, apakah ini bisa dilakukan secara paralel, Pak, atau seperti apa? Bisa, Mbak. Artinya kalau memang sudah ada laporan polisi dimanapun misalnya pihak korban ini misal keberadaan kendaraan ada di wilayah mana, pasti kita akan selalu berkoordinasi beberapa wilayah. Kami dari kepolisian untuk saling membantu mengungkap bila mana memang terjadinya penggelapan atau pencurian kendaraan yang terjadi. Tapi kita perlu dasar aturan. Oke, kira-kira berapa lama Pak waktu yang memang dibutuhkan untuk nantinya mendapatkan pendampingan? Karena kalau kita ketahui bersama mungkin akan ada urgensi begitu ya dari korban ataupun dari pihak-pihak yang ingin meminta pendampingan dari kepolisian. Ya, baik Mbak. Ya, yang pastinya bila mana untuk membuat laporan itu, yang pasti harus ada keabsahan daripada surat-surat atau kepemilikan daripada kendaraan yang dicuri atau hilang atau digadaikan, supaya kami lebih cepat melakukan proses pembuatan laporan, kemudian pastinya kita lakukan proses penyelidikan awal terlebih dahulu, yang pasti kita bisa melakukan upaya pendampingan dari proses laporan masyarakat tersebut. Baik, kita kembali membahas soal kasus pengejaran terhadap pelaku di kasus penembakan ini, Pak. Sejauh ini pengejaran yang dilakukan kepada pelaku sudah sejauh mana, Pak? Baik, Mbak. Untuk upaya pengejaran kasus dari pelaku tersebut, Bapak Kapolres memerintahkan jajaran untuk segera mengungkap pelaku penembakan ini, yang pastinya kami dari kepolisian dipimpin Bapak Kasat Reskrim, Kompol Arif Najarudin, bersama tim masih berada di lapangan untuk mengejar berdasarkan alat bukti yang kita dapatkan agar segera mengungkap. Ya, kami mohon doanya ya, Mbak. Baik, tetapi apakah sudah diketahui mungkin identitas dari pelaku yang selama ini mungkin sudah dihimpun oleh kepolisian? Baik, untuk identitas berdasarkan alat bukti, tunjuk yang ada, keterangan yang ada di TKP, kita sudah ada mengantongi beberapa petunjuk dan alat bukti, baik untuk mengidentifikasi pelaku, namun kita yang pastinya konsumsi kami tidak bisa kita sampaikan siapa identitas tersebut, dan pasti kami mohon doanya, semoga segera pelaku ini tertangkap.